Halo, selamat sore para marketeer. Semoga semuanya dalam kondisi baik dan sehat ya. Selamat datang di Marketplace Special Bromlic Session, Keeping Up with the Marketplaceers, sebuah tayangan yang membahas mengenai strategi bisnis, tips-tips, dan juga konten unik dan menarik yang akan dibawakan secara santai namun insightful. Pada episode kali ini, bersama saya, Naura Kalarehana, selama 30 menit akan banyak berdiskusi mengenai bagaimana mengubah sebuah ide menjadi inovasi yang akan dibawakan oleh konsultan Marketplace yaitu Dilan Milanda dan Kintan Andiar Malasari sebagai Senior Business Analyst dari Marketplace Institute. Halo Mbak Dilan dan Kintan, apa kabarnya? Halo Hai Naura, Naura, kabar baik. baik Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga semua dalam kondisi yang sehat ya. Nah, Ya. hari ini kan Mbak Dilan dan Kintan akan membawakan tentang poin-poin mengenai bagaimana mengubah ide yang ada menjadi sebuah inovasi. Mungkin bisa sedikit kasih overview nih dari Mbak Dilan atau Kintan sebelum kita masuk ke pemaparan materi. Oke, jadi memang materi kali ini itu tentang mengubah ide menjadi inovasi. Ini tuh memang materi lanjutan ya biasanya. Kita ada sesi setiap Jumat, di mana untuk yang edisi lalu itu kita sudah membahas terkait divine. Untuk yang sekarang ini kita membahas tentang ide, bagaimana kita bisa mengeksplorasi ide-ide kreatif untuk menjadikan itu sebagai suatu solusi. Kurang lebih sih seperti itu. Wah, menarik banget ya Mbak Dilan untuk topik kali ini. Nah, pastinya juga bakal banyak banget insight-insight yang bisa kita ambil dan juga diimplementasikan untuk teman-teman semua di sini. Oke, kalau gitu, tanpa berlama-lama, waktu dan tempat, saya persilakan untuk Mbak Dilan dan Kintan untuk pemaparan materinya. Silakan. Oke, silakan mungkin. Oke, makasih banyak nih Kak Naura untuk openingnya ya. Nah, jadi untuk hari ini, mungkin aku akan share ya. Oke, jadi judul hari ini itu adalah mengubah ide menjadi inovasi. Nah, tadi mungkin Kak Dilan udah kasih sedikit bridging-nya gitu ya tentang sebenarnya tahap apa sih dalam design thinking yang mau kita bahas hari ini gitu. Nah, yaitu tahap ideation. Nah, oke, mungkin ini sekilas dulu ya tentang design thinking. Mungkin teman-teman semuanya di rumah juga udah cukup familiar gitu ya yang namanya design thinking. Sebenarnya design thinking proses ini ada beberapa tahap nih semuanya gitu, dimulai dari empathize, define, ideate, prototype, dan juga testing. Cuman untuk hari ini, untuk episode lanjutan kali ini kita akan fokus membahas pada ideate, yaitu terdiri dari problem solving dan juga creative thinking. Nah, untuk problem solving akan dijelaskan oleh Kak Dilan. Silakan Kak. Oke, thank you Kintan. Ya, jadi mungkin kita mulai dari problem solving dulu karena ini merupakan bagian dari bagaimana kita bisa mengeksplorasi ide-ide, bisa menjadikan ide itu jadi suatu solusi itu kita perlu adanya problem solving karena di sebelumnya di define itu kita mengetahui adanya customer journey mapping atau user journey mapping yang ada key frustration point yang harus kita atasi. Kurang lebih seperti itu. Nah, di sini kita akan mempelajari bagaimana menyelesaikan frustration point yang terjadi di customer journey tersebut. Oke, selanjutnya kita masuk ke definition of problem terlebih dahulu. Jadi, kita bisa lihat bahwa problem itu adalah antara gap dari kondisi sebenarnya dan juga kondisi yang diharapkan. Kita bisa lihat bahwa kalau misalnya problem solving itu dilakukan untuk mengatasi gap yang terjadi. Jadi kalau misalnya lihat di batas atasnya itu ada kondisi sebenarnya, batas bawahnya kondisi yang diharapkan. Nah, kita tengah-tengahnya itu ada masalah. Nah, kita gimana sih ngatasin masalah tersebut dan apa saja yang terjadi yang disebabkan oleh suatu masalah tersebut. Kemudian untuk mencapai kondisi yang diharapkan, seringkali juga problem solving digunakan untuk membantu mengumpulkan ide inovasi. Jadi kalau misalnya boleh kasih contoh, kayak misalnya kalau misalnya kita memiliki permasalahan-permasalahan, tentu kita analisis dulu apa yang terjadi, kemudian kita cari solusinya untuk bisa melakukan inovasi ataupun memunculkan ide-ide baru selanjutnya.
Kemudian sebelum masuk ke problem solving itu kita harus analisis dulu kira-kira root cause-nya itu seperti apa. Jadi ada terkadang hal yang kita pikirkan sebagai masalah bukan merupakan masalah sebenarnya. Jadi memang kalau misalnya kita yang pikirkan itu menjadi suatu masalah, ternyata yang menjadi masalah itu bisa saja hanya simptom saja ataupun memang belum menjadi masalah inti. Kemudian karena memang ada dua tipe di sini, ada symptoms terlebih dahulu, kemudian ada underlying causes. Nah, jadi root cause analysis ini memang metode yang efektif untuk melakukan probing karena bisa membantu mengidentifikasi mengapa, apa, dan bagaimana suatu hal bisa terjadi. Jadi definisi akar masalah seperti kita bisa tahu penyebab spesifiknya apa, dapat diidentifikasikan atau tidak, kemudian bisa memiliki kontrol untuk memperbaiki hal tersebut. Selanjutnya, nah, 5 whys ini yang tadi disebutkan mengacu kepada teknik bertanya hingga rata-rata 5 kali. Jadi untuk menganalisis root cause ini kita harus melakukan teknik 5 whys ini sampai 5 kali. Jadi why yang pertama itu sebagai kemungkinan penyebab yang pertama, kemudian penyebab yang kedua, penyebab yang ketiga, penyebab yang keempat, sampai nantinya kita menemukan si akar permasalahan itu. Jadi kalau misalnya kita biasanya menganalisis permasalahan itu hanya 1 kali, kayak misalnya, oh saya sakit gigi karena saya makan permen. Tapi kita harus bisa menganalisis itu menjadi 5 whys teknik. Kita menggunakan 5 whys teknik biar kita tahu cara pengobatan sakit gigi saya itu seperti apa. Kurang lebih seperti itu. Boleh selanjutnya? Oke, Nah, untuk selanjutnya, ya silakan Kintan. Dilan. Nah, mungkin aku akan jelasin juga yang selanjutnya, yaitu tentang creative thinking. Tadi udah tahu nih gimana sih cara untuk temuin ide gitu ya, Kak. Kita tahu bahwa ide itu bisa didapat loh dari masalah-masalah kecil yang sebenarnya ada di sekeliling kita gitu. Dari masalah itu kita bisa dapat ide nih, gimana sih caranya untuk solve gitu. Nah, ketika kita udah dapat ide itu, sekarang kita baru mikir nih, apa sih action plan-nya gitu ya, yang bisa kita lakuin biar ide itu nggak hanya sekedar ide gitu ya, tapi juga merujuk kepada inovasi gitu. Nah, di sini kita bisa pakai yang namanya creative thinking, teman-teman semuanya. Nah, mungkin kita berangkat dulu kali ya dari kreativitas itu apa sih sebenarnya. Jadi kreativitas itu adalah gimana sih caranya kita untuk mampu berimajinasi nih untuk menyampaikan ide-ide tadi. Misalkan let's say tadi ya kita punya ide untuk create suatu produk A untuk solve problem gitu ya. Nah, gimana sih caranya produk ini untuk jadi inovasi? Nggak mungkin dong kita nanti akan share produk yang basic aja gitu. Nah, disinilah peran kreativitas dalam menunjang inovasi. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, sebetulnya tuh di Maples sendiri, kalian biasanya pakai metode yang namanya Scamper. Jadi, Scamper ini adalah beberapa kumpulan metode gitu ya, yang digunakan oleh teman-teman itu untuk berpikir secara out of the box mengenai masalah, ide, konsep, atau isu yang lagi dihadapi. Nah, sekarang kita masuk ya satu-satu bahas masing-masing dari Scamper ini. Oke, pertama S. S itu adalah substitute. Jadi seperti katanya gitu ya, yaitu istilahnya yaitu mengganti bagian tertentu dari sebuah produk. Mungkin bisa mulai dari pertanyaan-pertanyaan kayak, bisa nggak sih kita tuh ganti bagian-bagian atau fitur-fitur tertentu jadi lebih efektif atau lebih menarik gitu ya? Atau bisa nggak sih kita itu ganti beberapa spare part di produk ini gitu? Nah, itu termasuk salah satu tools creative thinking, yaitu substitute. Ini ada beberapa contoh nih, ada contohnya iPhone ya, kayak dia ganti materialsnya, terus ada juga nih ada minuman bubuk yang opsinya dari cair jadi bubuk gitu ya. Nah, ini sebenarnya beberapa contoh yang bisa diimplementasi buat teman-teman semua berpikir secara kreatif gitu. Kita bisa lihat sisi lain yang mungkin nggak dilihat dari konsumen kita, seperti itu. Lalu yang kedua C, C-nya itu adalah combine. Jadi seperti namanya ya, combine. Jadi kita bisa mengkombinasikan dua elemen yang berbeda gitu. Nah, bisa dimulai nih dari bertanya kepada diri sendiri, kira-kira apa ya yang bisa disatuin untuk bisa si ide ini lebih atraktif dan lebih impactful gitu. Bisakah saya menggabungkan atau mengintegrasikan nih hal-hal tertentu dengan objek-objek lain yang misalkan produk A dengan produk B gitu. Apakah nanti hasilnya jadi lebih bagus gitu. Contohnya di sini simpelnya gitu ya, ada spidol sama penghapus.
berangkat dari masalah yang ribet gitu ya, nulis terus menghapus, harus cari-cari penghapus. Jadi muncullah nih ada produk spidol yang ujungnya penghapus. Jadi customer-nya nggak perlu ribet-ribet buat nyari spidol dan nyari penghapus di berbagai tempat gitu. Lalu yang ketiga ada adapt. Di sini sebetulnya lebih kepada adaptasi project atau produknya itu dengan situasi atau tren saat ini gitu ya. Jadi sebisa mungkin agar bisa memberanikan munculnya ide-ide baru seperti itu. Contohnya ini dari website menjadi mobile, terus kreasi menu-menu makanan gitu ya. Kalau sekarang kita lihat juga banyak yang adaptasi yang dulunya jualannya offline sekarang mulai bermunculan cloud kitchen gitu ya untuk mendukung fitur-fitur aplikasi makanan secara online gitu. Jadi itu merupakan hal yang adaptasi dengan situasi saat ini. Nah, yang keempat adalah modify. Nah, modify ini seperti namanya ya. Jadi intinya adalah gimana sih suatu produk ini itu dimodifikasi untuk menjadi suatu hal yang lebih unik gitu. Bisa diperbesar, bisa diperkecil, mungkin bisa ditambahkan fitur-fitur yang lebih applicable seperti itu. Contohnya nih, kayak ada aplikasi, misalkan awalnya itu cuma penunjuk jalan doang nih Google Maps, tapi seiring berkembangnya waktu juga, akhirnya ada juga nih yang kayak fitur-fitur seperti dashboard view, penunjukan jalan dan segala macamnya gitu. Contoh mungkin dulu Gojek ya, itu cuma ada aplikasi GoRide, tapi sekarang dia juga beradaptasi, memodifikasi, jadi berbagai macam fitur yang tentunya dibutuhkan oleh customer-nya. Seperti itu. Terus yang keempat adalah P, put to other use. Jadi ini seperti ketika kalian itu bisa menggunakan produk ini untuk keperluan yang lain gitu. Jadi mungkin kalau konteksnya di perusahaan, ketika mereka mau shifting strategi gitu ya, instead of recruiting new people, mereka bisa juga dengan employee yang udah ada sekarang, tapi mereka tingkatkan kompetensinya seperti itu. Jadi berangkatnya lebih, kita punya resource apa, kita bisa nggak sih memanfaatkan resource itu untuk keperluan yang lebih besar gitu, untuk digunakan atau dialokasikan kepada hal-hal lain seperti itu. Lalu ada eliminate. Eliminate ini sebenarnya fokusnya lebih kepada menyederhanakan aja apa yang ada gitu, mungkin mengurangi atau mengeliminasi hal yang memang dirasa tidak diperlukan lagi atau kurang digunakan oleh si customer-nya seperti itu. Mungkin contohnya laptop ya. Dulu laptopnya tuh kalau kayak teman-teman perhatiin pasti ukurannya tuh tebel-tebel gitu. Ternyata seiring berjalannya waktu, ukuran laptop ini menjadi salah satu concern nih buat para customer gitu untuk bisa dengan mudahnya membawa si laptop tersebut. Akhirnya banyak perusahaan, salah satunya Apple juga ya, berinovasi nih. Oke, kalau gitu kita dengarkan kata customer, kita eliminasi aja dari segi tebel si laptopnya gitu. Jadi sekarang mungkin banyak banget bertebaran laptop-laptop yang lebih tipis gitu. Nah, jadi memang berangkatnya dari situ. Lalu yang terakhir adalah rearrange atau reverse. Nah, di sini itu sebetulnya fokusnya lebih kepada apa produk atau project ini bisa bekerja dalam urutan yang ditukar atau tidak ya gitu. Contohnya mungkin mesin ATM ini ya. Jadi kalau dulu sistemnya adalah kayak kita pencet dulu baru keluar, tapi sekarang udah ada yang sistemnya cardless gitu, yang kita bisa akses lewat aplikasi. Jadi ketika kita datang ke mesin ATM, kita cuma tinggal input nomor telepon dan PIN langsung keluar gitu. Jadi nggak perlu ada proses lagi yang namanya masukin kartu. Nah itu sebetulnya salah satu solusi juga atau inovasi yang muncul dari adanya si Scamper ini seperti itu. Jadi memang kalau misalnya kita mau tarik kesimpulan, ketika kita mau mengubah ide menjadi inovasi, yang pertama kita harus cari dulu idenya. Ini dapat dari mana sih gitu ya? Dapat dari sebenarnya kita bisa lihat permasalahan di sekeliling kita gitu. Atau bisa juga kita bisa lakuin mini riset gitu ya terkait produk atau layanan yang kita provide ke customer gitu. Kita lihat nih pain point-nya mereka apa sih, problem yang kira-kira bisa kita solve sebagai company itu apa gitu. Nanti setelah kita ketemu problemnya, baru deh kita susun ide-ide kreatifnya atau ide-ide solusinya seperti itu. Bisa menggunakan Scamper. Nah, jangan salah tangkap dulu karena si Scamper ini sebenarnya kita nggak perlu nulis ide dari S sampai R semua gitu. Kita bisa kok cuman memilih beberapa faktor atau beberapa indikator untuk
kita jadikan sebuah inovasi. Let's say tadi aku cuma mau ambil dari segi substitute sama modify, itu sebenarnya it's okay gitu. Tergantung kembali lagi bagaimana karakteristik customer dan juga kebutuhan dan resource yang dimiliki perusahaan kita gitu. Nah, ini ada satu contoh lagi, camper in flyer gitu ya. Dulu mungkin awalnya kalau tradisional marketing itu cuman nyebarin flyer atau poster dari bentuk fisik gitu ya. Tapi sekarang udah banyak banget nih inovasi-inovasi yang allow marketers itu untuk bisa lebih kreatif. Contohnya dari flyer ini diadopsi melalui sosial media, terus habis itu kolaborasi dengan brand-brand untuk bikin flyer fisik yang lebih menarik, seperti itu. Juga sekarang udah mulai bermunculan banyak QR code untuk mempermudah para customer nge-scan mengenai informasi ataupun pembelian produk gitu. Jadi sebetulnya banyak sekali ide-ide kreatif yang bisa diimplementasi menjadi inovasi yang nyata gitu. Tergantung dari nanti bagaimana karakteristik customer dan juga kemampuan dari perusahaannya. Oke, mungkin itu pemaparan aku dari Kak Dilan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Naura. Baik, terima kasih Mbak Dilan dan Kintan atas pemaparannya yang sangat aplikatif banget nih. Kalau boleh aku konklusikan, jadi untuk mengumpulkan ide itu kita bisa cari tahu dulu akar permasalahan yang terjadi. Nah, setelah itu kita bisa mengembangkannya dengan creative thinking menggunakan metode Scamper gitu ya. Nah, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, aku sendiri punya pertanyaan nih buat Mbak Dilan atau Kintan mengenai kita tuh kan kayaknya sering banget fokus sama symptoms yang terjadi ya dan cepat banget ngambil keputusan. Sebetulnya bagaimana sih kita tahu kalau permasalahan yang kita dapati itu sebetulnya masih symptoms, belum menjadi akar permasalahan gitu. Boleh Mbak Dilan atau Kintan bisa menjawab? Oke, boleh aku bisa jawab. Nah, jadi seperti kita tahu memang permasalahan itu tidak hanya ada yang terlihat dan juga ternyata taunya ada juga yang nggak terlihat. Jadi kita bisa lihat, jadi kita bisa bagi jadi dua klasifikasi. Setiap permasalahan itu ada yang obvious dan juga not obvious. Nah, dari situ kita bisa tahu bagaimana itu symptoms atau itu memang yang not obvious. Kita bisa lihat apakah yang itu tuh masih general, belum bisa dikontrol ataupun belum bisa diidentifikasi. Nah, sementara kalau misalnya kita sudah bisa mengidentifikasi, kita udah bisa kontrol masalah tersebut, kita kan bisa bikin solusinya, bisa bikin ide baru. Nah, oleh karena itu kita ada yang namanya root cause analysis tadi. Jadi kan itu untuk bisa kita gunakan untuk probing juga, untuk analisis dari 5 whys-nya juga. Jadi memang pada dasarnya aku bisa simpulkan bahwa permasalahan itu ada yang obvious dan not obvious. Jadi kalau misalnya memang permasalahan tersebut belum bisa diidentifikasi, belum bisa dikontrol, itu bisa dibilang masih symptoms. Tapi kalau misalnya memang sudah bisa diidentifikasi, kita bisa tahu 5 whys-nya seperti apa, nah itu baru kita bisa menyelesaikan itu dengan solusi dan membuat inovasi baru. Kurang lebih sih seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Dilan untuk penjelasannya. Nah, ini ternyata ada pertanyaan juga nih dari audiens mengenai kan ternyata ide itu nggak harus dari nol ya. Jadi kita kan bisa memanfaatkan ide yang sudah ada menjadi sebuah peluang baru. Tapi selain dengan metode Scampers yang tadi itu, key point agar kita itu tidak terlihat menyamai kompetitor atau ide yang sudah ada itu apa ya? Oke, mungkin aku akan bantu jawab. Jadi sebenarnya benar gitu. Ide itu harus yang benar-benar nol banget gitu. Jadi kita bisa banget manfaatin yang ada, jadi peluang baru. Tadi pakai Scamper ya. Nah, gimana sih key point-nya agar nggak terlihat menyamai kompetitor atau ide yang sudah ada? Nah, tadi kan di awal aku sempat sebutkan ya bahwa sebenarnya untuk kita ngide gitu ya, itu bisa dilihat dari sebuah problem. Problem dapatnya dari mana? Bisa dari sekeliling kita yang kita observe aja, atau kita bisa riset gitu ke customer kita. Misalkan dulu nih, aku sempat punya bisnis sama teman-teman gitu ya, jam tangan. Nah, untuk bisa ngide, aku lihat dulu nih kira-kira problem yang lagi kita hadapin apa sih, atau market itu maunya yang kayak gimana sih gitu. Ternyata market itu punya jam tangan yang unik nih gitu, karena banyak jam tangan di luar sana yang modelnya gitu-gitu aja gitu. Nah, jadi gimana caranya biar nggak terlihat menyamai kompetitor, kita lihat review dulu gitu.
dari customer maunya apa, terus kompetitor itu sudah menyediakan produk serupa yang bagaimana gitu. Waktu saat itu aku buat jam tangan sama teman-teman, kebetulan ada beberapa kompetitor yang dari segi bisnis modelnya itu cukup sama. Jadi mereka juga mengutilisasi nature ingredients ada di jam tangan tersebut gitu. Jadi kita cari deh diferensiasinya di situ. Kita mainin segi scampernya itu di situ gitu. Misalkan kompetitor ada yang pakai bahan dasarnya itu dari jam tangan bambu atau kayu gitu ya. Jadi kita cari lagi nih idenya diferensiasinya dengan modify. Kalau kita bahasa scampernya ya, modify-nya dengan cara strapnya kita bedain pakai kain tenun gitu. Nah, jadi dari situ gimana caranya biar nggak kelihatan sama dari kompetitor adalah ya dengan scamper tadi sebetulnya. Kita bisa ambil masalahnya, terus kita bisa review dulu kompetitor itu bentukannya kayak gimana sih produk-produknya gitu ya. Dan baru create diferensiasi pakai scamper. Mungkin ke situ, Naura. Oke, baik. Terima kasih jawabannya Kintan. Semoga menjawab ya. Nah, mungkin ini satu pertanyaan terakhir. Pertanyaannya ini, lebih baik kita riding the wave dengan tren yang sudah ada, karena konsumen itu familiar dan juga suka, atau kita terus melakukan inovasi? Mungkin itu pertanyaan terakhirnya. Oke. Mungkin Kak Dilan dulu kali ya, nanti aku lengkapin. Oke. Jadi kalau misalnya boleh kasih ide, memang baiknya itu untuk yang baru memulai, kita mendingan tiru amati modifikasi. Nah, jadi joining the hype dulu. Kalau misalnya memang kita membuat bisnis sesuatu, boleh kita tiru amati modifikasi. Setelah itu, setelah kita meniru dan untuk menjadi memiliki perbedaan atau memiliki diferensiasi dengan bisnis-bisnis yang lain, mungkin kita baru bisa melakukan inovasi dengan analisis yang tadi scamper ataupun dan juga kita bisa analisis dari awal juga 5 whys-nya seperti apa, baru nanti creative thinking menggunakan scamper. Jadi memang awalnya tiru amati modifikasi, baru kita bisa melakukan inovasi. Oke, mungkin aku mau nambahin juga ya. Benar juga kata Kak Dilan ya, kalau misalkan memang kalian baru mau mulai nih, nggak apa-apa loh buat ATM gitu ya, mari tiru modifikasi. Cuman dalam keberjalanannya juga, jangan lupa untuk selalu inovasi ya. Karena market kan dinamis ya gitu, apalagi customer zaman sekarang, khususnya mungkin buat teman-teman semua yang punya produk bisnis tuh yang cenderung retail, yang consumer gitu ya, pasti saingannya juga banyak, terus marketnya juga sangat dinamis dan sangat diverse gitu ya. Jadi alangkah lebih baiknya ketika ada suatu tren gitu ya, oke misalnya kita mau follow tren nih buat ngangkat reach gitu ya misalkan ya, cuman paralel dari tim itu juga harus mulai mikirin inovasi ke depannya apa gitu. Jangan sampai nunggu trennya habis dulu, baru kita berinovasi gitu. Nanti takutnya telat nih sama yang lain-lain. Kalau bisa, kita jadiin bisnis kita itu trendsetter untuk berinovasi gitu. Itu akan jauh lebih baik sih gitu. Let's say tren bulan Januari itu A gitu ya. Kalau bisa, bahkan dari minggu kedua Januari udah mulai mikirin lagi nih. Kira-kira bulan Maret mau bikin satu hal yang baru apa ya? Bulan Februari mau bikin satu hal yang baru yang apa ya? Gitu. Kalau misalkan kita udah mikirnya jauh lebih matang dan nanti hasil endingnya lebih bagus gitu ya, siapa tahu nanti bisnisnya teman-teman bisa jadi trendsetter gitu untuk kompetitor-kompetitor lain gitu. Itu aja sih tambahan dari aku, Naura dan Kak Dilan. Oke, terima kasih Mbak Dilan dan Kintan. Aku setuju banget sih sama jawaban yang tadi. Nah, teman-teman, karena keterbatasan waktu, mungkin sesi kali ini kita sudahi di sini dulu ya, teman-teman. Terima kasih untuk Mbak Dilan dan Kintan atas pemaparannya yang sangat insightful. Semoga bisa bermanfaat untuk memotivasi para marketers sore hari ini ya. Nah, untuk teman-teman yang masih ingin belajar dan juga ingin mendapatkan insight lebih, catat harinya ya, karena Special Brown Bag Session akan tayang setiap hari Jumat, jam 4 sore sampai setengah 5 sore. Nah, hanya di YouTube channel Marketers TV. Tentunya dengan konten yang tidak kalah menarik dan ditemani oleh konsultan Marketplace. Oke, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan sampai jumpa minggu depan.